Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Sentimen Analisis Terhadap Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh Selama Pandemi COVID Menggunakan Algoritma Naive Bayes. Nama saya TM Salvia, NIM saya 1875006, dan saya akan mulai mereviewnya. Pendahuluan. Sosial media merupakan sarana dan menyampaikan aspirasi secara langsung, tetapi setiap aspirasi dari pengguna media sosial, setiap orang yang mengekspresikan pendapat di media sosial mengandung sentimen positif, negatif, dan netral. Implementasi kebijakan Kemendikbud tentang penerapan kebijakan pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19 mendapat berbagai tanggapan dari masyarakat Indonesia. Untuk mengetahui kecenderungan tanggapan masyarakat, maka dilakukan analisis dengan menggunakan algoritma Naive Bayes. Dari hasil analisis dengan jumlah komentar di Twitter sebanyak 991 komentar, sentimen masyarakat Indonesia menanggapinya secara netral sebanyak 894 komentar, kemudian 52 komentar dengan sentimen negatif dan 32 komentar dengan sentimen positif dengan nilai keurutan sebesar 98-70%. Sentimen analisis. Mengenalkan sentimen merupakan ekspresi subjektif opini, perilaku, orientasi, dan emosi atau bahkan nada dalam teks. Secara garis besar, sentimen analisis dikelompok dua bagian, yaitu coarse grain and sentiment analysis merupakan proses analisis pada tingkat dokumen. Proses kualifikasi dokumen dengan tiga kategori, yaitu positif, netral, dan negatif. Fine grain dan sentiment analytic object yang diklasifikasikan merupakan sebuah kalimat tableau. Tableau merupakan aplikasi yang dapat menganalisa data bentuk grafik, scatter plot, map, dan bentuk visual lainnya secara dinamis dan mudah dimengerti. Tableau ini dapat menampilkan jutaan data dari berbagai sumber penyimpanan data seperti lokal database, server, cloud, big data, dan sebagainya. Tableau 2015. Proses pengolahan data yang sangat cepat membuat aplikasi ini semakin sangat fleksibel dan mudah digunakan oleh masyarakat. Metodologi penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan, mulai dari identifikasi masalah, metode pemecahan masalah, dan proses evaluasi. Langkah-langkah yang digunakan dalam memproses data untuk mendapatkan hasil analisis sentimen dengan menggunakan algoritma Naive Bayes. Metodologi ini adalah contoh tampilannya dan sistem cara bekerjanya. Metodologi data processing. Pengumpulan data dengan menggunakan Twitter API dengan kata kunci yang dilakukan pada tahap processing adalah data cleaning tweet yang tidak relevan sehingga menjadi data yang relevan. Case loading yaitu proses mengubah data menjadi huruf kecil. Tokenization yaitu membagi kalimat menjadi beberapa bagian, dan stemming yaitu proses mendapatkan kata dasar dengan menghilangkan prefix dan suffix. Metodologi lagi, data processing pada tahap pemrosesan data dilakukan dengan proses klasifikasi dengan menggunakan algoritma Naive Bayes dengan mengelompokkan data menjadi dua bagian, yaitu data uji dan data latih, untuk nilai data latih sebesar 75%. Analisis. Tahap analisis dilakukan setelah proses klasifikasi dengan algoritma Naive Bayes hingga menghasilkan klasifikasi dengan sentimen positif, negatif, dan netral. Untuk menentukan nilai akurasi dan frekuensi penarikan kesimpulan berdasarkan analisis dari algoritma Naive Bayes. Contoh dalam klasifikasi ini dengan pernyataan salah yang diaplikasikan sebagai sentimen negatif. Hasil dan pembahasan data yang digunakan nantinya diambil dari Twitter dengan kata kunci #kemdikbud dan pagar Kemdikbud. Jumlah kategori data yang sudah dibersihkan kemudian dibeli dengan sentimen yang terdiri dari positif, negatif, dan netral yang merupakan hasil dari data uji yang
diaplikasikan kemudian disajikan dengan tingkat akurasi kebenaran dan masing-masing dalam bentuk presentasi. Data hasil processing dari jumlah tweet 991 dikelompokkan berdasarkan kategori masing-masing dengan jumlah tweet dengan kategori positif sebanyak 34 tweet, kategori negatif sebanyak 53 tweet, dan kategori netral sebanyak 904 tweet. Berikutnya adalah hasil pengelompokan setelah dia beli. Ini hasil dan pembahasan menggunakan algoritma Naive-Bayes klasifikasi sentimen, maka didapatkan nilai perform vektor yang ditentukan pada tabel ini. Contohnya seperti tabel ini adalah klasifikasi analisis dengan algoritma Naive-Bayes. Hasil dan pembahasan dari hasil analisis data tabel atas data dengan total 991 komentar tweet diperoleh 32 komentar yang dinyatakan benar-benar positif, 52 komentar negatif, dan 894 komentar dinyatakan benar-benar netral. Dan hasil itu jadi presentasi rata-rata masing-masing recall, impression, and F1 Missouri adalah antara 93,7% dan 97,4% proses pengujian diagonal algoritma Naive-Bayes. Dalam penelitiannya menggunakan alat grafik linear dan menghasilkan akurasi 98,79%. Berikutnya adalah metrik analisis perform vector sentimen analisis dengan menggunakan algoritma Naive-Bayes. Hasil dan pembahasan untuk mengetahui kesesuaian hasil analisis ini merupakan dengan menggunakan rapid linear dengan hasil sebesar 0,925% yang ditentukan pada gambar berikut. Penutup. Berdasarkan komentar Nipro di Twitter, kebijakan publik dalam penerapan pendidikan jarak jauh, kecenderungan komentar yang dikirimkan oleh netizen berisi netral. Pengguna Twitter netral ini masalahnya dari 99.1 data kemudian